amat semua. Iya, ya ngapain lagi, ya sudah jalanin aja, tinggal yang bener-bener ikut, ya ikut, gitu aja. Yang lainnya silakan. Terima kasih itu perjalanannya, semangat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk halayak. Ya, saya juga pengen semua itu ikut bersemangat, beramaliyah, berbuat baik. Tapi sebaik-baiknya orang beramaliyah itu harus ada dari bawah sanatnya. Nah, gitu. Kok sama kan, Pak? Harus ada. Kalau tidak ada itu putus tengah jalan. Tes. Mau kemana ini? Belok sana, nyungsep ke sana, ke jurang, nyungsep ke sana. Ya nggak bisa. Itu harus lurus, ada urutannya. Walaupun belok ada, harus ada ke sana tuh, sana tuh. Akhirnya sampai ke Rasulullah, ke Allah. Itu yang penting itu. Walaupun belok silakan, enggak apa-apa. Yang penting nggak ada putusnya. Dia menjalankan banyak ya, Mbak. Iya. Bahkan kalau kita mengklaim merasa paling benar justru ya nggak boleh. Seperti kita itu Tuhan, nggak boleh. Orang yang salah aja bisa menjadi benar. Betul. Nah, orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami, tim Padepokan Putra Bengawan wilayah Boyolali, yang mana saat ini kami akan menguak tentang adanya berita heboh trending topik internasional, yaitu tentang terjadinya peristiwa perang dagang antara Amerika dan negeri China. Dampak apa yang berpengaruh terhadap kondisi global saat ini? Kami tim Padepokan Putra Bengawan Boyolali akan menguak secara goib. Barangkali nanti ada goib yang bisa menjelaskan fenomena tersebut, terjadinya huru-hara, perang global, perang dagang internasional. Pengaruh apa terutama terhadap negeri kita tercinta Indonesia Raya. Saat ini kami ditemani oleh mediator handal kami, beliau Mas Ari Martono. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, baik di alam nyata maupun di alam gaib, baik di kota Saranjana maupun Antartika. tapi kan udah takdirnya seperti itu. Memang prosesnya seperti itu, Mbak. Nah, nanti kalau nggak seperti itu Indonesia malah nggak jadi besar. Harus gitu dulu. Pembersihan ya, Mbak. Iya harus. Banyak terjadi korban. Nanti kalau nggak jadi besar dikira hanya omong kosong. Iya, emang harus itu pasti itu. Tapi kalau diucapkan Rasulullah itu pasti terjadi karena Rasulullah itu kesayangannya Allah. Nubuat Nabi. Iya, Pasti terjadi. Iya. Tapi kalau menurut pakar-pakar orang ahli di Indonesia, terjadinya perang dagang justru akan berimbas pada kebaikan negara kita, Mbak. Punya nilai tawar tinggi. Apa betul, Mbak? Manusia yang namanya hancur. Siapa yang ingin?
Kalau hancur itu ya tahu toh. Tahu itu kalau hancur, mau makan aja nggak ada yang utuh. Mau kayak gitu. Iya mah luar dar. Ini selepretannya ini kan bukan selepretan uang atau emas, nuklir, kimia. Kemana? Gak bakalan ada. Mungkin iman itu jelas adanya. Dia kan jelas ada hari kiamat. Masa harus dijelaskan seperti ini. Udah imanin aja. Hidup jalani dengan lebih baik, dengan ibadah. Ngapain repot kalau orang beriman seperti itu? Iya. Wah. Enggak mempercaya adanya kiamat dari mana? Sekarang banyak manusia yang hanya amat semua. Iya, ya ngapain lagi, ya sudah jalanin aja, tinggal yang bener-bener ikut, ya ikut, gitu aja. Yang lainnya silakan. Terima kasih itu perjalanannya. Semangat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk halayak. Ya, saya juga pengen semua itu ikut bersemangat, beramalia, berbuat baik. Tapi sebaik-baiknya orang beramalia itu harus ada dari bawah ini sanatnya. Gitu. Kok sama kan, Pak? Harus ada. Kalau tidak ada itu putus tengah jalan. Tes. Mau kemana ini? Belok sana, nyungsep ke sana, ke jurang, nyungsep ke sana. Ya nggak bisa. Itu harus lurus, ada urutannya. Walaupun belok ada. Harus ada ke sana tuh, sana tuh. Akhirnya sampai ke Rasulullah, ke Allah. Itu yang penting itu. Walaupun belok silakan, enggak apa-apa. Yang penting nggak ada putusnya. Dia menjalankan banyak, Mbak. Iya. Bahkan kalau kita mengklaim diri merasa paling benar, ya nggak boleh. Seperti kita itu Tuhan, nggak boleh. Orang yang salah aja bisa menjadi benar. Betul. Nah, orang yang udah berbuat udah berbuat baik, merasa baik. Ya merasa baik itu bagiannya sana. Iya. Mau diikuti? Ya kasihan. Jangan. Petunjuk beliau dilarang keras. Iya. Ya, jangan sampai kamu merasa bahwa kamu itu bisa ini, bisa itu. Ajaran dari beliau seperti itu. Yang lain ya silakan, mau bisa ini, bisa itu, biarin aja. Yang penting kita jangan sampai seperti itu. Itu ya, Mbak, berhubung sudah beberapa saat kami mohon maaf, berterima kasih, Mbak, mau hadir ke sana. Ya ini tadi ceritanya yang perang-perang itu nggak jadi sampai pagi. Ini kan yang penting kan efek dari perang global itu ya terbaik untuk Indonesia. Nanti suatu saat kalian juga tahu bagaimana ceritanya seperti itu. Tapi jangan sampai terlambat. Jangan sampai habis perang kita malah terlambat. Ya kita perang itu ya harus menunjukkan bahwa kita itu di barisan beliau. Apapun taruhannya. Makanya beliau menyegerakan, ayo semua yang belum beramalia, ayo, itu biar bisa menunjukkan ini
yang punya jasad. Nah itu, ini loh. Di kandang itu yang punya jasad itu. Yang punya jasad ini siap. Siap. Itu juga tanggung jawab. Iya, Jangan menyalahkan. Ini yang punya jasad ini kayak mau ke sana. Tapi masih ada yang gondelin. Ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya ini. Tapi lahir batinnya sudah di sana. Ya. Insya Allah Suatu saat pasti. ini ada tugas khusus. Ada tugas khusus nanti. Orang ini memang harus seperti itu. Tidak bisa gitu. Karena apa? Tanggung jawabnya besar. Ada yang semoga. Iya, tolong dibantu itu. Makanya dia juga suka menolong, membantu gini. Gak ada pamrih apa-apa. Ini bukan cerita jasadnya ini. Saya yang cerita. Jasanya ini merasa nggak bisa apa-apa gitu aja. Kok tekan kini tuh Mbak Rasdem dagang. Kamu sendiri kok. Terima kasih ya Mbak. Kasihan jasadnya udah terlalu lama. Ya. Lalu pulang barangkali akan ada pesan dan pesan, monggo. Ya. Saya berpesan, marilah di akhir zaman ini kita harus benar-benar dalam beramalia. Jangan ragu-ragu, apapun resikonya. Sudah berpesan, apapun resikonya, mau diludahi, mau diejek, mau disingkirkan, mau difitnah sekalipun, jangan takut. Itulah cobaannya. Diterima ya Mbak, sabar. Itulah cobaannya. Kalian sudah tahu kebenaran itu di mana. Kalau kebenaran itu kamu anggap remeh, kamu belok, sing rugi siapa? Itulah. Itu saja. Gak bisa banyak-banyak. Terima kasih Mbak. Intinya di situ. Yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya. Juga para netizen dimanapun Anda berada. Insya Allah. Semoga konten ini bermanfaat, menjadi nasihat. Mohon maaf keluar dengan halus ya Mbak. Ya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa, bicara panjang lebar dengan saudara kami bangsa Jin yang ada di negeri Baghdad. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, tapi kami ingatkan sekali lagi, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan dipercaya 100%, ambil hikmahnya saja. Demikian konten kami kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.